Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Syukur kita kepada Allah Rabb yang mana kaya dengan firman-firmannya. Salah satu sabda Nabi tercantum dalam hadisnya, dan firman-firman Allah pun tercantum dalam Al-Quran. Ketika antum membaca surah Ar-Rahman, tercantumlah ada ayat yang indah, Allamahul Bayan. Allamahul Bayan artinya Allah yang mengajarkan, bahwa Al-Bayan artinya maharafil kalam. Kalau kita harus pandai berbicara, harus pandai berkomunikasi. Ketika ada orang non-muslim mengatakan, Pak Chandra, I want to ask you one question. Saya ingin tanya kau satu hal. Selama 8 jam kau berbicara tentang zona bicara, apakah di agamamu tercantum dalam Al-Quran kalau kita harus diajarkan public speaking? Ketika orang-orang Katolik dia bertanya, Mas Chandra berbicara hampir 6 jam hari ini di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Aku tanya kau satu hal, apakah ada dalam Al-Quranmu kalau Tuhanmu mengajarkan kita harus belajar public speaking? Andaikan ini pertanyaan di-sharekan kepada generasi SMK Latansa 2022, apakah ada ayat Allah yang mengajarkan, wahai generasi Latansa, belajarlah public speaking? Maka antum akan menjawab, nah Ustaz Hafiz, wujud maktub fil ayat Allamahul Bayan. Dialah Allah yang mengajarkan kalau kita harus maharah fil kalam, pandai bicara. Satu segmen hampir 800 orang di Jakarta Convention Center, para motivator dari dalam dan luar negeri berkumpul di satu hall. Saat itu kami bertanya kepada semuanya, siapakah pembicara yang hebat di muka bumi ini? Kami tanya di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik, yang notabene 800 orang itu hampir juga kebanyakan dari Timur Tengah. Ana as'aluhum su'alan wahid, man ahsanul mutakallimina fi hadzal alam? Siapa pembicara public speaker yang hebat di jagat raya ini? Antum tahu apa yang mereka jawab? Mereka mengatakan, yang pertama dari Los Angeles mengatakan, the real speaker is Barack Obama. Mereka mengatakan pembicara yang hebat adalah Barack Obama. Dari Inggris dia mengatakan pakar pembicara yang hebat adalah Alan Barbara. Dari California dia adalah pakar bahasa tubuh. Sebelum dia bicara pun bahasa tubuhnya sudah bicara. Belum juga dia bicara, orang sudah terhipno dengan gaya bahasa tubuhnya. Tapi kenapa hampir 800 orang yang muslim yang hadir saat itu di Istiqlal, ketika kami tanya satu pertanyaan itu, jawabannya hampir sama dengan orang-orang Amerika dan London. Mereka tak sadar. Ketika kami jawab ke mereka, ahsanul mutakallimin huwa nabiyunal Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicara yang hebat itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan sahabatnya, berkomunikasi dengan koleganya dengan qaul dan layyinan, kata-kata yang lembut. Ana ulangi people. Bagaimana para sahabat-sahabat Nabi berinteraksi dengan mitra bisnisnya dengan qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot. Bagaimana Nabi dia melobi para dunia partnernya dengan qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Jadi public speaking dalam dunia Latansa adalah qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karima, kata-kata yang mulia, terangkum dalam sebuah sabda Nabi, inna minal bayani la sihra. Kata Nabi, sesungguhnya wahai generasi Latansa, kalau antum mau bicara, bicara itu harus la sihra. Apa itu arti la sihra? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. La sihro artinya adalah menyihir. Menyihir bukan berarti kayak Ki Jogobodo antum. Ngomongnya sambil kayak menyihir gitu kan. Lah.
Kata-kata antum menyihir, menghipno, mempengaruhi. Nak. Antum orang TKJ, satu lagi jurusannya apa? DKV. Saat antum orang TKJ, satu lagi orang DKV. Antum nggak ngomong apa-apa, tapi bahasa tubuh antum ketika ada di panggung, ketika ketemu dengan orang, itu udah menyihir. Ini pasti anak Latansa. Cara antum bicara udah memberikan inspiring others, mempengaruhi orang. Antum orang TKJ, antum orang DKF, tapi antum juga pernah muhadoroh. Benar gak? Sahih? Antum juga pernah muhadoroh, dan muhadoroh adalah kegiatan yang tidak kau sukai. Banyak orang yang gak suka dengan muhadoroh. Kenapa? Karena kalau anak tulis hari ini adalah seminar public speaking di PKL-nya, antum juga akan mengira hari ini adalah muhadoroh. Antum tampil, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Itu kode sabak, udah lewat. Hari ini adalah, judulnya adalah One Day Training of Communication Skill. Kita belajar tentang zona komunikasi, bukan hanya public speaking. Kalau public speaking, antum akan mengidentikan itu dengan ceramah di mimbar. Gitu ya. Maka sebelum ana lanjut, waktu kita panjang loh nak, sampai jam 15.00, dikat sama break. Kak, kayaknya enakan yang tadi deh nak, soundnya nak. Ana itu suaranya low voice kak, berarti treble-nya yang diangkat dikit aja, gain-nya angkat dikit. Tadi lebih nice. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Udah. Oke. Dah sampai. Oke, cukup. Kalau kita bicara zona komunikasi, tak selamanya Anda bicara. Nanti ada satu di antara antum, please nak, maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Kalau nggak salah, Anda pernah ketemu antum dari aula Kalijaga. Siapa yang kita pernah ketemu di Kalijaga? Angkat tangan. Semuanya? Udah, nah tatim bilhamdallah. Berarti udah selesai urusan enggak? Waktu kita ketemu di Kalijaga, feel-nya antum nggak dapatkan karena kita gabung dengan yang lain. Oke people, berarti Ana tanpa perkenalan ya kak ya, Ana lanjut ke satu segmen yang harus Ana sharekan depan Anda. Saat itu semua berkumpul di Kalijaga membacakan redaksi ini. Saat itu. Hari ini Ana bersama antum lebih intens. Ketika Ana duduk di sini, antum aman. Apalagi Anda duduk sampai selesai di sini, udah antum aman, suasana sejuk. Yang akan terjadi antum menghenikan cipta, baca doa, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu zuhur aja selesai. Ditanya mau Ustaz Yusuf, ente belajar apa? Intinya indah mimpinya Ustaz itu ya. Segmen 1 Anda masih di sini kak. Saat itu ratusan orang berkumpul di Kalijaga membaca redaksi ini. Ana sekarang takkid depan antum. Ana perkuat lagi bahwa ke-7 kali Ana ngisi PKL di SMK Latansa, setiap generasinya itu karakternya beda-beda. Terhalang pandemi 2 tahun, kita nggak merapat lagi di sini. Qadarullah, antum generasi 2022 kelas 6 ini kita ketemu lagi. Banyak kakak-kakak kelas antum, mereka yang teriak Pak Happy, ya Allah Ustaz, kita nggak ketemu di PKL. Iya, karena gak ada pandemi itu. Antum sekarang digerakkan oleh Allah untuk bertemu lagi. Dan antum juga karakternya unik, tidak mungkin sama. Itu gak percaya, sok buktikan. Yang di depan anak hari ini, 70 orang lebih ini, kurang lebih. Karakter Anda itu beragam, macam-macam. Antum nanya lagi, Ustaz, antum jangan sok tahu Ustaz, kita kan baru ketemu. Anda bisa paham karakter antum itu dari cara duduk, sorotan mata, ada yang lagi nunduk, ada yang lagi pegang pulpen, ada yang lagi mainkan pulpen. Itu menunjukkan karakternya masing-masing. Maksudnya apa Pak Happy? Antum hampir 80% adalah otak kanan yang kuat dibandingkan otak kiri. Antum nanya lagi, Ustaz Afwan, Ustaz, ana lama paham. Orang otak kanan itu lebih ke dunia kreativitas. Kreatif anak-anaknya. Dunia lapangan yang antum lebih cintai dibandingkan dunia kelas. Orang otak kiri lebih senang di dalam kelas dibandingkan di luar kelas.
Tapi orang otak kanan, antum lebih suka bermain di panggung dibandingkan di dalam kelas. Apa buktinya Pak Happy? Hei, orang otak kanan cocok antum di DKFV, DKV, dan TKJ. Cocok. Kenapa? Itu hubungannya dengan dunia otak kanan. Otak kanan, dunia kreativitas. Orang-orang kreatif mau di DKF, DKV, DKF, DKV. Salah mulu anak. DKV atau TKJ berarti butuh kreativitas. Kreativitas dalam apa? Dalam proyek dan kreativitas dalam bicara. Suatu saat antum akan keluar nih dari rahimnya SMK Latansa. Antum akan menebarkan sayap antum di tempat antum masing-masing. Bisakah antum seperti kakak kelas antum yang tahun-tahun sebelumnya, anak tampil di Senayan, tiba-tiba di belakang ada anak-anak SMK Latansa. Assalamualaikum Pak Happy, Pak Happy, saya anak SMK yang waktu itu antum training selama hampir kurang lebih 8 jam. Siapa dia? Dia adalah wedding organizer terkenal di Jakarta. Dan dia mengatakan, Pak Happy bermanfaat banget. Saat itu Pak Happy mengatakan kalau kita bicara depan orang harus A, B, C, D. Dan ini hasilnya. Anak-anak SMK beberapa tahun yang lalu, dia orang DKV, tapi dia MC. Banyak juga orang TKJ, tapi dia senang banget dia tampil depan orang menjadi presenter di salah satu TV nasional. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan. Anda hari ini hadir, antum mungkin berada di jurusan antum masing-masing. Next, antum keluar dari Latansa sudah selesai. Mungkin MC Istana Negara bukan Anda lagi. Bisa jadi adalah satu di antara puluhan orang yang ada di depan Anda hari ini. Membawa nama angkatan, oh Masya Allah. Antum jadi TV voice over, tidak menutup kemungkinan. Orang visual identik dengan voice over. Walaupun hanya untuk ngomong TV One, memang beda. Gak apa-apa. Simple. Walaupun hanya ngomong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di acara Hazanah, itu akan menjadi kebanggaan. Apakah anak dulu orang DKV, apa anak orang TKJ? Bukan. Anak Kismul Ilam kelas 5 dulunya. Kismul Ilam yang hubungannya dengan mixer. Hidup anak di Gontor hari itu tak pernah jauh dari mikrofon, kabel, dan mixer kayak gini. Sampai sekarang, anak menikmati peran itu. Jadi keunikan karakter antum buktikan hari ini, people. Dengan cara apa? Pernahkah antum melihat satu tulisan ini hari itu? Di Kalijaga, semuanya merapat ke satu titik. Mereka fokus mencari karakternya. Apakah mereka orang fokus atau tidak fokus? Antum hari ini juga sama. Buktikan hari ini. Nah, kita ice breaking sebentar. Waktu itu kumpul semuanya. Hari ini hanya eksklusif bersama antum. Filosofi mengangkat kedua tangan itu adalah generasi SMK Latansa. Dia orang TKJ yang semangat, orang TKV yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Karena item-item ini adalah karakteristik dalam zona public speaking. Harus semangat, harus sehat, harus cerdas, harus terampil, dan harus ceria. Itulah value of SMK Latansa. Semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Katakan apa? Antum semangat tapi nggak sehat, sama aja bohong. Pak Happy, saya orang TKJ. Saya mah semangat Pak Happy, tapi nggak sehat. Ngomong di depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dari TKJ ya, SMK Latansa ya. Teman-teman sehat gak? Dia aja nggak sehat bicaranya. Assalamualaikum, kami dari DKV ya. Tolong perhatikan ya. Ini penting ya. Anda aja nggak penting di situ. Anda menyuruh orang semangat tapi Anda sendiri nggak semangat. Sehat, cerdas, terampil, ceria. Saya buktikan hari ini. Mulai. Kita mulai Kak. Angkat kedua tangan Anda, fokus ya Nak ya. Waktu itu ratusan orang, Anda salah nggak? Kami nggak tahu. Tapi hari ini 70 orang, Anda fokus. Salah, ketahuan banget di sini. Siap ya? Angkat kedua tangannya Kak. Amazing. Siap. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Ketika Anda bilang tutup, tangan Antum langsung tutup. Buka. Tutup. Buka, tutup, tutup. Yang belakang kaget banget dia ya. Dia langsung Allahu Akbar. Padahal ini udah kita lakukan di Kalijaga, tapi hari ini lebih horor. Kenapa? Anda lebih one on one bersama Anda. Mulai. Anda samakan dengan anak-anak UI hari itu. Mereka fokus banget ke depan. Buka, 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 buka. Buka, buka, tutup, buka, tutup, buka.
Pasti ada lagi menunggu kata berikutnya, betul? Ada fokus banget, Allahu Akbar ya kali. Apalagi kalau anak ngomong kayak gini, nah, hey SMK 2022, kalau you salah, maju ke depan. Anda semakin deg-degan di sini, betul? Mulai. Kita mulai. Segmen berikutnya, ini dia. Tutup, ingatkan, salah maju ke depan. Skill komunikasi, ide tinggal bicara di depan. You pegang ini mikrofon, lihat kamera, and focus. Tutup. Salah maju ke depan kawan. Anda semakin deg-degan loh nah. Anda fokus, Allahu Akbar ya Rabbi Karim. Sok, baca kalimat thayyibahmu hari ini. Senyap sekali suasana tadi ya. Mulai Kak. Tutup. Tutup. Semakin Anda merapat ke tengah, yang akan deg-degan adalah orang yang di kanan-kanan. Dia sambil kepala-kepala, ya Rabbi ya Karim, Allahu Akbar. Turunkan tangannya. Kenapa bisa seperti itu? Dari situ Anda bisa menyebut, iya, kok bisa ya? Ketika Pak Happy Chandra duduk di sana, semua aman. Antum aman banget duduknya. Anak turun dari tangga ini, antum udah mulai Allahu Akbar ya Allah ya Allah. Semakin anak merapat ke tengah, antum semakin deg-degan. Apa itu hubungan dengan skill komunikasi? Itulah namanya transfer, the power of body language, kekuatan bahasa tubuh. Semakin anak duduk di sana sampai selesai, udah antum aman Kak. Jadi antum suatu saat ketika presentasi sebuah project, presentasi sebuah materi tentang audio visual, tentang komputerisasi, please nak, don't stay in one place. Jangan stay di satu titik. Moving. Itu lebih indah dibandingkan diam aja kayak gini. Fahim tuh? Yang kedua, anak-anak UI hari itu kumpul dia Kak di satu tempat. Ngapain? Sebelum belajar public speaking, mereka melatih titik fokus mereka. Sebelum mereka berlatih komunikasi, mereka melatih titik fokus mereka. Apakah mereka otak kanannya yang kuat, otak kirinya yang kuat, atau dominan limbik kanan, atau dominan limbik kiri. Karena skill komunikasi yang hebat, dia memerankan otaknya ketika dia bicara. Dengan cara apa? So, posisikan tangannya mau tepuk tangan. Di Kalijaga, aman semua. Anak gak bisa menatap antum hari itu. Gelap pula. Cukup di sini. Tenang brother. Sampai antum selesai jam 3, jangan berubah tempat duduknya. Tetap di situ antum. Anti juga sama. Jangan ada, habis nanti pas istirahat mau pindah ke belakang, enggak. Kau tetap di situ kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Ini udah pernah diperankan sama Ustaz Yusuf. Sering banget. Tapi hari ini lebih horor Anda rasakan. Apalagi musiknya kayak gini kan. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia bicaranya di bawah 30%. Selamat pagi. Karena ente gak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini, betul? Selamat pagi. Kalau antum salah, tadi ketika buka tutup, gak ada orang yang tahu. Yang belakang salah, yang di depan gak ada yang tahu kalau mereka salah di belakang. Tapi ana tahu. Tapi hari ini, antum salah, yang lain diam, antum tepuk tangan sendiri, itu musibah kubra bagi antum. Padahal simpel loh Kak, ini udah sering antum dapatkan materi kayak gini. Tapi kalian feelingnya lebih dapat. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Masih aman antum. Selamat siang. Latih otak kanan, otak kiri atau zona insting otak tengah. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Aman. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besaran. Siap ya. Jangan dulu kau bicara yang aku minta kau bicara, cukup tangan kau aja. Cukup just your hand, tanpa lisan yang bicara. Tangan antum aja yang bicara. Itu akan menunjukkan karakter antum masing-masing. So, bismillah dulu kawan ya.
Bener Kak, salah kau maju ke depan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malam dari tadi. Ente bagus banget. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Antum berpikir di otaknya, ya Allah, jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri kan? Antum bisa rasakan nggak? 10 menit yang lalu, Anda beretorika di depan, antum senyap, tenang, karena Anda menyampaikan ayat Allah dan sabda Nabi. Itu adalah pembicara itu harus hebat dan mengesankan di 5 menit pertama. Ketika maju ke depan, disitulah kita harus menjadi pemeran pembicara itu. Pembicara harus entertain other, menghibur orang. Coba dong kalau ngomong kayak gini, teman-teman sekarang tepuk tangan ya. Nanti ketika saya bilang tepuk tangan, selamat pagi, tepuk tangan sekali ya. Ketika siang ya 2 kali, kalau malam ya nggak ada tepuk tangan. Gak enak kalau ngomongnya. Tapi Anda dibikin dramatis banget, antum benar-benar fokus that public speaking. Mainkan emosi audiens ketika Anda bicara. Oke. Selamat pagi, selamat malam. Sebentar. Brother, tenang brother. Sekalipun kau salah, Anda terikut audionya di sini. Sekalipun kau salah, kawan-kawanmu di belakang hampir salah pula. Ketika Anda bilang selamat malam, itu tangan hampir nempel. Harus diginiin dulu nih. Ngomong sama anak SMK Latan sama harus diginiin dulu. Dari masa ke masa emang kayak gini Kak. Kita mulai. Urusan kita belum selesai. Mana Kismu Ilham tadi? Ada 2 mikrofon kan? Mana Kak? Ini kan? On lah? On. Kau lagi baca ayat kursi? Pegang mikrofon. Pasti antum akan mengira, wah ada yang bicara nih, anak salah. Maksud anak kasih ke belakangnya. Ketika mikrofon kau pegang, yang akan deg-degan adalah orang yang di belakang ente. Kasih ke sampingnya. Udah, sampai sini dulu ya. 1, 2, 3. Sampai sini dulu. Antum tanya, Pak Happy maksudnya apa itu? Itu namanya mainkan emosi audiens. Kalau udah mikrofon dikasih ke dia, yang di belakang aman loh. Alhamdulillah ya Allah, untung anak nggak di belakang, agak di depan gitu kan. Ketika mikrofon anak kasih ke belakang, sampai belakangnya pasti berpikir, itu bahaya ini. Semakin ke sampingnya, ya akan lebih gak aman lagi Pak. Antara yang di belakang, atau pasti kodok dengan hari ini. Jadi antum gak bakal sleepy. Antum gak bakal ngantuk. Antum dimainkan otaknya, aduh, kayaknya anak hari ini. Yang putri, mereka bilang apa? Alhamdulillah, untung di putra, ya kan? Ini mikrofon Latansa loh, bukan mikrofon yang Anda bawa dari Istana Bogor. Tapi hari ini kayaknya horor banget belajar mikrofon ini ya. Pegang mikrofonnya. Pak, dan anti akan mengira, tenang, pasti ke belakang. Enggak, anti akan bicara. Pegang mikrofonnya. Like this. Ingatkah? Ilmu pertama dalam zona bicara adalah microphone position. Ketika antum presentasi, depan wali kelas, depan siapapun, depan customer, ketika you bicara, jangan kau pegang mikrofon seperti ini, suaranya over dan tak enak didengar. But like this. Angkat lagi mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ke waalaikumsalam kawan. Antum tanya lagi, Ustaz kok bisa kayak gitu? Itu namanya hipno. Hipno itu bukan hipnotis, tapi memberikan pengaruh. Ketika anak sugesti dia, pasti dia jawab Assalamualaikum juga. Dia akan terpengaruh. Dan sampai kapanpun, kau keluar dari ruangan ini, ketika ada orang tanya, Assalamualaikum Kak, dia akan jawab apa? Assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa Kak? Ila. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Daliana dari Lebak.
Oke, suaramu powerful. Saatnya kau bicara. Ana tunggu. Ana tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan ini. Dibaca nak. Wahid isnani salasa. Fadli. Kenapa kau ini? Anak kayak lagi ruqyah hari ini lama-lama. Baca nah. Wahid isnani salasa. Ada apa dengan ibu ini? Ayo nak, dibaca. Apa gara-gara anak di situ kali ya? Mulai. Silakan. Lanjut. Anak nggak bisa mulai kalau sebelum dibaca ini. Mulai. Ruang bicara. Oke, good. Kasihkan mikrofon ke belakangnya. You aman kalau posisi Anda bicara sambil posisi duduk. Sekarang you stand up please. Silakan diulang. Ruang bicara. Angkat lagi suaranya. Ruang bicara. Saat tepat menjadi pembicara hebat dengan gaya bicara yang berpengaruh. Oke, you closing. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Sandra Hamilat. Sampai jumpa. Ulangi. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Sandra Hamilat. Sampai jumpa. Kok hampir lupa namamu kawan? Ya, jangan dulu mulai acara berikutnya sebelum gol yang satu ini. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Sandra Hamilat. Sampai jumpa. Oke, tepuk tangan buat dua pembicara hari ini. Silakan duduk kembali. Kita masuk ke zona ruang bicara. Hari ini SMK Latansa, antum gak belajar tata boga, antum gak belajar apapun selain ruang bicara. Saatnya hari ini bicara, walaupun antum duduk, tapi bahasa tubuh antum harus bicara. Mata antum harus bicara, kostum antum harus bicara. Anak yakin antum paham apa yang anak katakan? Paham tum? Ruang bicara itu berarti kolam antum juga harus bicara, kuras antum juga harus bicara. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Wahid isnani salasa. Angkat kan? Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam dua, bangga. Dan terbukti yang gak bawa kolam adalah bapak kita yang satu ini. Nanti ada rohah lagi apa enggak? Ada. Nanti harus bawa kolam. Oke? Ada. Angkat kolam dan kurosahnya. Ada yang bawa kolam tapi gak bawa kurosah. Ada juga kolamnya dibawa, kurosahnya gak ada. Ada juga ngangkat kedua tangannya tapi gak ada kolamnya, gak ada kurosahnya. Tapi insya Allah ini aman. Oke, good, thank you. Sebentar kembali. Antum tulis judulnya bukan seminar public speaking, bukan skill komunikasi. Tapi yang antum tulis besar di atas di lembar kosong adalah ruang bicara. Cepat, nah. Waktunya sangat sempit. Ruang bicara. Di lembaran kosong tidak ada tulisan yang lain biar antum fokus. Al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu akan kuat dengan tulisan, bukan hanya mendengar. Khalas? Baik, cukup. Berikutnya, Anda pinjam mikrofonnya. Orang yang paling aman itu adalah orang yang duduk paling belakang. Betul nggak? Karena bagaimanapun yang di belakang itu paling aman dan nyaman. Tenang, brother, tenang. Kak, bismillah. Silakan dibaca. Secangkir motivasi untuk berbicara berkarakter. Ulangi nah. Secangkir motivasi untuk berbicara berkarakter. Kasih ke sampingnya kawan. Dibaca. Hari ini harus merasakan pegang mikrofon ini. Silakan. Secangkir motivasi untuk berbicara berkarakter. Dari dua pembicara hari ini itu beda-beda jenis vokalnya.
Dia menggunakan medium voice dan dia menggunakan high voice. Medium voice itu cocok saat presentasi. Ketika Anda menggunakan medium voice, dia menggunakan suara-suara medium. Audiovisual pasti paham itu. Karena Anda di dunia broadcasting, dunia multimedia. Bioskop Trans TV is back. Antum orang DKV pasti udah paham. Oh, pasti visualnya kayak gini. Orang TKJ programmernya. Orang high voice gak bisa ngomong kayak gitu. Bioskop Trans TV is back. Gak bisa. Bioskop Trans TV. Dunia suara itu beda-beda. Apa yang dibacakan kakak-kakak kita ini menuju ke satu slide ini. Ini dia people. Kenapa hari ini Kiai Ardian Hafizahullah meminta ana untuk sinergi bersama antum. Mengosongkan tanggal 23 hanya untuk bertemu dengan antum ini. Karena antum harus meng-highlight tulisan ini. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Jadi anak SMK itu penting, jangan yang penting jadi anak SMK. Jadi orang DKV ini penting, jangan yang penting jadi anak DKV. Anak marketing ini penting, jangan yang penting jadi anak marketing. Jadi anak TKJ ini penting, jangan yang penting jadi anak TKJ. Jadi santri latansa itu penting, jangan yang penting jadi santri latansa. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Jadi sebelum antum presentasi, sebelum antum masuk ruangan, sebelum antum komunikasi dengan klien antum nanti di luar, antum harus ingat, ya Allah, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jangan yang penting bicara. Kalau antum sebelum masuk ke ruangan yang penting ngomong, pasti nggak beres ngomongnya. Seperti Ustaz Yusuf bilang tadi, kalau antum menerimanya biasa-biasa saja hari ini, maka hasilnya akan biasa-biasa saja. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Putri dibaca apa? Putri baca semuanya apa? Kalimat ini di-highlight oleh para public speaker yang sudah ikut kursus bersama kami. Kursus public speaking di luar 15 menit, mereka harus berbayar 750.000. Antum bersyukur people. Mereka antri untuk tanggal 23 hari ini hanya untuk belajar ruang bicara RB ini. Mereka pengen banget belajar bicara. Mereka datang dari Payakumbuh Padang hanya untuk, Pak Chandra, aku ingin belajar bicara tanggal 23. Enggak, 23 kami ke SMK Latansa dulu. Mereka berani berbayar per 15 menit 750.000. Kenapa people? Karena hadhil maddah muhimmah. Karena antum juga harus bisa menjadi pembicara yang penting, jangan yang penting jadi pembicara. Fahim tuh? Yang kedua, belajar itu penting di Latansa, jangan yang penting belajar. Antum di SMK, please nak, beberapa mungkin antum setahun lagi kah? Bisakah antum sekian bulan terakhir ini antum meng-highlight di otak antum, Pak Happy, saya harus belajar bicara hari ini. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Antum udah sekian jam antum muhadharah selama di Latansa. Mungkin antum muhadharahnya biasa-biasa saja. Please nak, mulai hari ini, ketika antum pegang mikrofon bicara depan orang, keep kalimat ini. Saya harus belajar dan belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Dunia TKJ, dunia DKV identik dengan tarbiyah selama antum di Latansa. Karena audio visual antum la takhlu min nata'ij tarbiyah. Dunia komputerisasi antum TKJ la takhlu min nata'ij tarbiyah. Sekalipun antum gak bicara, tapi project antum harus berbicara. Dan di situ ada ruh tarbiyah, pendidikan. Antum orang TKJ, tapi TKJ yang santri. Antum orang DKV, tapi DKV yang santri. Antum ketika sudah keluar dari SMK, sekalipun antum gak bicara di depan orang, tapi hasil karya antum sangat berbicara. Karena bicara depan kelas 6 loh kak, bukan depan anak santri baru yang mereka gak paham dengan kalimat anak ini. Nanti anda pengen lihat karya antum maju ke depan antum. Dari project yang antum bawa, tools, properti yang antum bawa, harus bicara. Ana minta ya kak ya, mau orang TKJ, DKV, nanti antum bikin cue card. Kartu mini menunjukkan identitas antum, mau TKJ atau DKV. Buat apa itu cue card? Cue card itu diperuntukkan ketika antum tampil, tidak ada yang tampil membawa kertas di selembar kayak gitu tampil, no.
Kita live loh ke hari ini bersama tim Ana juga sama. Jadi antum tampil menggunakan cue card. Orang audiovisual, please nah, bikin cue card yang secantik mungkin, seindah mungkin. Yang putih juga sama. Antum tampil bawa cue card. Antum tahu cue card? Tahu cue card gak? Like this. Sebelum antum bicara, your audience, your customer sudah paham, oh ini orang Latansa nih. Di depannya ada logo MUTKJK, SMK Latansa atau DKV-nya. Kasih background yang pas dengan jurusan antum. Gak perlu dilaminati, gak apa-apa. Yang penting agak hard paper. And you tampil seperti ini. Dalamnya ada tulisan. Jadi nanti yang tampil ketika di depan kami akan nilai loh, akan kami berikan ke Ustadz Ketua PKL hari ini, kami berikan hasilnya ke Ustadz Yusuf, ke Pak Suyanto dan ke Pak Kiai Adrian. Ini hasil anak-anak hari ini. Secara audiovisual antum buat seperti ini. Jadi pembicara yang berkarakter itu yang dirindukan, yang akan terlahir dari SMK Latansa. Kalau pembicara yang profesional udah banyak di negeri ini. Berapa SMK di negeri ini yang kami isi. Tapi mereka kadang-kadang hanya mengedepankan untuk menjadi pembicara yang profesional. Belum tentu berkarakter. Antum harus berkarakter bicaranya. Walaupun dari cue card yang antum bawa. Ini adalah penting. Sebelum antum tampil, cue card antum udah bicara. Oh itu anak TKJ. Oh itu anak DKV. Oh itu anak Latansa. Buat cue card. Siap? Siapkah? Oke. Karena apa? Mendidik itu penting. Jangan yang penting mendidik. 6 jam hari ini bersama SMK Latansa. Antum akan menyelami samudra bicara. Yang pertama, skill bicara yang powerful dirindukan lawan bicara Anda. Mau antum bicara di depan audiens atau bicaranya one on one di depan customer Anda. Ada adabul kalam, seni bicara yang Ustaz Yusuf katakan tadi. Ada fannul kalam. Fannul kalam artinya apa nah? Yes, you know that, seni bicara. Tidak ada generasi SMK Latansa ketika tampil, you bicara di depan ustadz, di depan ustazah, di depan tamu, di depan klien, di depan mitra. Don't do that. Jangan lakukan ketika tampil Anda menyimpan tangan di saku. Like this. Anda bilang, Pak Happy kan saya mah bukan presenter Pak Happy. Kami mah orang TKJ. Pak Happy kayaknya ini bukan materi saya deh, kata orang DKV. Pak Happy ini mah cocoknya buat para MC, buat presenter. Oh no, nah. Kullu mihnah yahtaju ilal kalam. Kenapa kami hadir bersama SMK tiap tahun di zona PKL ini? Karena Latansa paham kalau kullu mihnah, setiap profesi yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Antum punya project, suatu saat project antum akan antum presentasikan di depan customer. Please nah, yang pertama, jadilah pembicara mengesankan di 1 menit pertama di depan klien Anda. Jangan Anda tampil bicara depan orang dan antum menyimpan tangan di saku. Simple loh Kak, hanya menyimpan tangan di saku, customer udah mulai gak nyaman melihat Anda. Anda tampil depan wali kelas, presentasi, Anda pegang cue card, Anda udah rapi pakai dasi, tapi antum tangannya disimpan di saku. Oh, min fanil kalam, Anda sudah melanggar kode etik bicara. Yang dirindukan customer Anda, konsumen Anda, ketika Anda bicara, jangan sekali-kali Anda tampil lengan disedekapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Latansa. Saya senang sekali ya bisa bertemu dengan Anda hari ini. Iya, Anda senang, tapi orang gak senang melihat Anda hari itu. Karena lengan disedekapkan. Min fanil kalam. Nanti antum catat redaksi ini di segmen ketiga. Tapi Anda kasih intro dulu buat antum. Jangan sekali-kali ketika antum bicara, ini yang Anda bilang dalam zona SMK Latansa itu ada ruhut tarbiyah. Antum orang TKJ, antum orang DKV. Tapi la takhlum minat tajid tarbiyah. Bicara antum ada ruh tarbiyahnya. Antum tampil, tangan disimpan di belakang punggung. Antum presentasi tentang gambar, tentang visual. Tapi antum mempresentasikan visual antum gak enak dipandang. Antum orang TKJ, tapi ketika antum mempresentasikan program antum menyimpan tangan, lengannya disedekapkan, disimpan di belakang punggung. Oh, antum melanggar kode etik saat bicara. Terus kemana Pak Happy? Tangannya harus kemana tuh? Udah, relax saja kawan.
Apalagi antum tampil memainkan tangan tidak wajar. Cowok 80%, pegang nak. Cowok 80%, kalau gugup tangannya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari SMK Latan saya. Jadi begini, saya itu dari TKJ ya. Jadi jangan sampai jamaahnya ikutan kayak gitu semua. Akhwat, you nervous? Kemana tangannya pergi? Kerudung. Kerudungnya dilipat-lipat-lipat, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Dia nervous, lagi berpikir kalimat apa yang akan dia keluarkan setelah itu. Terus tangannya kayak gimana Pak Happy? Udah relax aja kawan. Makanya ada mikrofon, ada cue card. Ana sebagai Afwan, coach, trainer, ada mikrofon, ada pointer. Untuk menghindari apa? Biar tangan gak kemana-mana. Teman-teman di istana 25 orang sebelum ditatar menjadi MC 17 Agustus kemarin. Antum melihat MC-nya. Ada mikrofon, ada cue card di sampingnya. Sekalipun kadang-kadang terjadi gempa 8,9 sekali. Jangan sampai anak Latansa nanti antum di take video, antum gemetaran. Oke? Dan terakhir, jangan Anda ketika tampil, Anda presentasi depan orang, bahasa tubuh Anda udah aman, tangan gak kemana-mana Pak Happy. Tiba-tiba ketika tampil banyak grafitnya. Apa itu grafit? Ngomong kayak gini, Assalamualaikum, perkenalkan ya, nama saya itu adalah, saya berasal dari, saya mempresentasikan tentang, kalau nanti habis Jumatan semuanya harus, apakah antum semuanya? Nah itu. Nanti itu audiens akan menghitung berapa banyak antum itu. Ente dapat berapa? Anda dapat 17 nih. Materi ente udah cakep, udah digeladi, ketika tampil banyak grafitnya. Itu yang gagal. Anda sampaikan yang dikali jaga hari itu. Hari ini Anda lebih deep depan antum hari ini, people. Oke, jadilah pembicara di SMK yang dirindukan. Yang kedua, mainkan gaya bicara Anda. Mainkan gaya bicaramu saat depan umum, presentasi secara general atau depan personal. Karena style of speaking strategy, itu yang dicari sama orang-orang. Anak UI mencari slide ini kawan. Antum tanpa antum cari, Anda munculkan depan antum hari ini. Kenapa? Karena slide ini akan merangkum hampir 8 jam kami bicara dalam 3 titik ini. Bicara yang naik kelas dan berpengaruh dibutuhkan untuk semua profesi. Ana kasih waktu antum catat karena 3 item ini adalah yang akan kita rangkum dalam waktu 6 jam hari ini. Silakan. Sebelum ke segmen berikutnya. Pak Ketua, Ana Ashraf Awal. Antum tuliskan dalam bentuk catatan itu. Enam jam bersama SMK Latansa kelas 6 hari ini memberikan ruang bagi kita bahwa skill bicara yang powerful sangat dirindukan lawan bicara Anda. Siapa lawan bicaranya? Ada audiens, mungkin suatu saat Anda akan presentasi depan banyak orang. Ada konsumen atau customer, karena suatu saat antum akan tampil mungkin one on one depan peserta antum, depan klien antum atau customer antum. Mainkan gaya bicara Anda saat di depan umum atau saat personal Anda bicaranya. Jangan melanggar kode etik saat bicara yang Anda katakan tadi, tidak menyimpan tangan di saku, itu nanti antum tulis di segmen berikutnya. And then bicara yang naik kelas dan berpengaruh dibutuhkan untuk semua profesi. Kenapa antum catat yang item ketiga ini? Jangan sampai teman-teman yang di depan Anda masih berpikir ini bukan materi Anda. Padahal suatu saat antum akan punya profesi. Dan kullu mihnah yahtaju ilal kalam. Apapun profesi kita sangat butuh bicara. Khalas? Oke. Bismillah. Kita mulai. Berarti kesimpulannya 4 kata ini harus antum teriakan. 1, 2, katakan. Up your voice. Apa? Di segmen pertama, antum sudah menyebutkan, oh ya, berarti anak butuh materi ini. Ustaz, apa Ustaz? Anak nanti jadi ibu rumah tangga aja Ustaz, jadi kayaknya udah
Emang anak TKJ Pak Hepi, tapi saya nanti udah di rumah aja. Ibu rumah tangga butuh bicara. Gak mungkin ibu rumah tangga tak ngomong apa-apa. Bukan berarti ngomong depan suami pakai bahasa MC. Mohon kepada hormat kepada suamiku tercinta, aku sudah menyiapkan kopi untukmu. Terus suaminya bilang, terima kasih istriku tercinta. Itu resmi banget kalau ngomong kayak gitu di rumah gitu ya. Anak juga gak gitu-gitu amat ngomong sama istri. Need public speaking skill. Antum bilang, Pak Happy, saya mah emang orang TKJ, orang DKV, tapi saya mah pengen jadi dokter. Al-atibba yahtajuna ilal kalam. Apa ada dokter yang gak ngomong-ngomong? Pasien ngomong ke dokter, dok, aneh sakit perut. Dokternya gak ngomong apa-apa, cukup pakai bahasa isyarat gitu. Takutlah pasien. Kullu mihnah yahtaju ilal kalam. Apapun profesimu butuh bicara. Bismillah. Antum akan mengira, simulasi mah paling nanti habis zuhur. Tenang aja teman-teman. Gak sekarang. Anak akan minta antum maju ke depan. Antum akan bilang lagi, gak mungkin. Bapak kita ini kan baru sekarang lagi ke sini. Dan pasti dia akan lupa dengan kita siapa-siapa kita. Gak. Bukankah di Kalijaga pernah anak buktikan? Semuanya saat itu semua tatapannya ke layar karena anak menggunakan laser warna merah ini. Dan saat itu semuanya fokus ke depan, yang lagi matanya antara hidup dan mati langsung bangun. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah, lama dia di situ, please nak, dia yang maju ke depan, bicara di depan. 5, 4. Baru kayak gini aja, antum udah tegangnya minta ampun. Ada yang lagi nunduk, Allah Akbar ya Allah, dia berdoa gitu kayak. Gara-gara apanya? Bukan gara-gara gambarnya, bukan gara-gara musiknya, tapi ana yang ngomongnya yang lebay.com. Coba kalau ngomongnya kayak gini, teman-teman ya, hari ini saya minta ini ya praktek ya. Jadi saya kan nggak tahu kalian ya, tapi ada laser, nanti ada laser ya, lasernya akan ke tengah gitu ya. Kalau gitu nggak enak. Mulai. 5, 4. Tiga. Anak gontor nanya, Ustaz apa Ustaz? Sebelum antum tunjuk, anak mau nanya Ustaz, itu musiknya dari mana Ustaz ya? Kok tiba-tiba muncul aja? Hanya orang TKJ dan DKV yang tahu. Di mana itu musiknya? Dan nggak kelihatan tombol volumenya. Karena itu adalah speaking strategy. Jangan sampai antum tampil. Nah, orang office kami udah tahu di mana letak itu volume, di mana itu letak audio. Karena apa? Itulah bermain dengan orang TKJ dan DKV. Urusan kita belum selesai. 3. Seneng banget tuh kayak gini. Wah, astagfirullahaladzim. Bener, anak lebih rileks hari ini. Kalau di Kalijaga, waktu itu kayak kejar-kejar nyampein materi. Ini mah kita waktu lama. Udah, antum nggak perlu pakai laser. Satu putra, satu putri maju ke depan. Anak itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Emang antum sukanya pakai laser kali ya. Anak udahlah gitu ya. Gak enak lah malatan sok pakai laser. Kak, di sini kan ada ketuanya ya. Ya kan? Mana ketuanya yang putra? Silakan maju ke depan. Putri udah bilang, kayaknya kita juga sama nih ketuanya nih, gitu ya. Ketuanya maju ke depan. Mana putri ketuanya? Ada? Fadl. Maju ke depan. Sebelum anggotanya yang tampil, ketuanya dulu yang tampil, ya kan?
Kalau ketuanya benar bicaranya, pasti anggotanya benar semua. Insya Allah. Ini paling santai nih. Putri ada nggak ketuanya? Hah? Apa ini udah mulai putri-putri juga ketuanya? Enggak kak. Satu mana kak ketuanya? Nah, fadholi. Sini nah, maju ke depan. Oke. Oke, standby di sini kan? Oke. Dari semua generasi SMK Latansa dari tahun ke tahun ya, ya. Udah 7 kali loh anak ke SMK Latansa. Anak baru kali ini menemukan ada ketuanya yang tenang, kelihatan tenang. Walaupun dia di otaknya berpikir. Allahu Akbar. Kak, public speaking identik dengan one-on-one. Sering kamu menghadap ke anak. Putri duduk dulu. Sini. Antum lihat dulu. Siap ya? Agak mundur nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum siapa? Hafiz Mulyawan. Kelas berapa? Kelas 6 SMK. Nama wali kelas antum? Pak Ustadz Ahmad Syahbudin. Oke, dan antum berasal dari mana? Dari Lampung. Lampung Barat, Timur atau Selatan? Lampung Utara. Lampung Utara. Dan antum katakan bocor banget ya. Ana yang salah. Kalau Ana bilang Lampung mana gitu ya, itu Lampung Utara. Ana yang salah. Lampung mana? Lampung Utara. Oke, dan saatnya antum bicara, lihat ke depan. Antum katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Hafiz Mulyawan dari Lampung. Oke, dan antum katakan, hari ini kita di ruang bicara. Saya panggil siapa kak? Hafiz. Pilih satu di antara mereka. Hafiz. Alfian. Kak, dia adalah orang. Sebentar. Antum jangan sampai salah milih ya, Nak ya. Dia adalah orang. Udah berdiri dia. Sebentar Putri ya. Pegang mikrofonnya. Cuma 2 mikrofonnya, ada lagi kak? Oke. Sini nak. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum tahu itu namanya suara bass voice. Ya cocok loh kalau ngomong TV One, memang beda. Kita coba ya. Antum katakan berani bicara. TV One memang beda. Orang DKV, kalau you cari voice over, nih, cocok dia. Maju ke depan. Antum namanya siapa? Alfian Rahmatullah. Oke, Alfian, standby kan mikrofonnya tidak naik turun. Oke. Kak, like this. Lihat ke depan kak. Siap ya. Tegak brother. Siap ya. Alfian, antum pernah nggak tampil di kayak gini gitu, pegang mikrofon ngomong depan orang-orang, pernah nggak? Nggak pernah. Serius kak, belum pernah? Belum pernah. Ini pertama kali? Iya. Luar biasa, tepuk tangan buat saya ya. Oke, tinggal lagi mikrofonnya, lihat ke depan. Lihat kak ya. Hampir 1 jam Anda bicara, apa yang sudah Alfian dapatkan hari ini? Yang sudah Anda tulis Alfian? Yang tadi disuruh tulis. Iya, Alfian. Apa tuh? Bicara itu penting. Jangan yang penting itu bicara. Ulangin ya.
Bicara itu penting, jangan bicara. Kalau bicara penting jangan bicara, nggak ada yang bicara kalau kayak gitu. Oke. Ini jurusan apa? DKV. DKV. Oke. Yuk katakan, pembicara berikutnya adalah cari satu orang yang menurut antum dia cocok untuk baca narasi. Bukan, sebentar. Kenapa dia milih Ubaidillah? Karena dari tadi udah ngasih kode, awas ente. Allahu Akbar. Oke, dikatakan kepada Ubaidillah dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, Alfian silakan duduk. Barakallahu fikum. Sekarang giliran kau yang bicara. Angkat mikrofonnya, Ubaidillah. Kenapa kira-kira Alfian memilih Anda untuk bicara ke depan? Oke, sini. Kak, nanti ada narasi di layar. You baca, jangan buru-buru bacanya. Setiap ada garis miring, ada slash, itu adalah tanda jeda. Jadi jedanya itu membuktikan bahwa you bicaranya Ubaidillah jangan buru-buru, harus per kata. Jadi bicara yang mengesankan, bicara yang powerful itu bicaranya per kata, bukan per kalimat. Mana narasinya? Naik ke atas stage. Nah, kita mulai. Ini dia Bebo. Bismillah. Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Nick. Ubaidillah agak turun kan? Saya lupa menyebutkannya. Kalau kau sebutkannya kita, kau pakai jilbab hari ini. Kau ganti namamu. Udah siap? Kalau ini audionya sudah pas nak, backsoundnya Ubaidillah, backsoundnya udah pas, enggak anak kurangin, dari mixer juga enggak anak kurangin. Tapi kalau suaramu lebih rendah daripada suaranya backsound, berarti suaramu loud, pelan. Jadi agak lebih angkat powernya. Siap kan? 3, 2, mulai. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Ubaidillah di acara seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar Indonesia pagi ini. Oke, untuk isi dibacakan oleh ketuanya. Udah siap kah? 3. Tenang kak bacanya. Agak mundur. Karena kalau tidak tenang membacanya, biasanya banyak yang terpeleset kata-katanya. Siap ya? Latihan dulu membaca narasi. 3, 2, mulai. Peneliti dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Jawa Timur, Jangan kau katakan Ustaz Susinta di situ ya. Ayo, jangan sampai tenang kak, tenang ya. 3, latih kak. Latih apa? Namanya ini reading script. Orang TKJ, orang DKV agak mundur sedikit. Orang TKJ, DKV harus latihan reading script dan bicara berkata. Mulai. Peneliti dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Jawa Timur, Susintawati, menemukan kadar merkur yang cukup tinggi dari sisa pertambangan emas tradisional di muara Sungai Lampo, Kecamatan Pesanggaran. Apa yang kau baca namanya? Kamu bilang Pesanggerahan di situ. Dari sini nak, dari sisa pertambangan. 3, 2, mulai. Dari sisa pertambangan emas tradisional di muara Sungai Lampon, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur.
Merkuri tersebut telah meracuni siput dan kerang di pantai Lampon. Oke. Penutup dibacakan oleh Putri, ketuanya. Silakan. Latihan reading script. Karena nanti antum tampil, narasi antum harus dikasih cutting-cutting kayak gitu. Closing. Silakan. 3. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Pilih satu di antara mereka yang menurut antum Pak Happy dia cocok maju ke depan. Cecil. Silakan. Maju ke depan. Mana Cecil? Mana Cecil? Oke. Ahlan, fadhil. Kasih mikrofonnya. Siapkah? 3, 2, silakan. Berita tadi menutup acara seputar. Angkat suara Musil. Pelan kali. Siap ya? Latihan vokal dulu sebentar sebelum nanti perform segmen kedua. Kalahkan suara audionya nah. 3, 2, mulai. Silakan. Berita tadi menutup acara seputar Indonesia pagi ini. Saya Kau lupa namamu kawan? Pakai namamu di situ. Siap ya? 3, 2, mulai. Saya Cecil Yailan ini mengucapkan terima kasih dan kebajikan. Oke, siap ya? Anda evaluasi. Silakan Putri duduk kembali. Brother, silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat berempat hari yang sudah bicara. Kenapa narasi ini dikasih slash? Biar bicaranya tidak apa? Tidak buru-buru, tidak cepat-cepat bicaranya. Ya nanti antum tampil ke depan nih nak, udah di bawah skrip yang antum bikin, Anda akan evaluasi cara baca antum. Contoh, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari jurusan TKJ SMK Latansan. Gak gini, Assalamualaikum saya, jadi gini, saya itu Happy Chandra ya, jadi gini ya, saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin, kelamaan. Jadi harus perkata, nanti Anda akan guide cara menulis skripnya. Oke, cukup tak? Sambil duduk, silakan dibaca. Selamat siang pemirsa. Berdasarkan pemantauan BMKG, curah hujan di wilayah Jakarta akan terus tinggi. Salam. Nah. Ini PR. Nanti dari grup antum akan ada satu orang yang menurut antum dia cocok untuk menjadi reader skrip ini. Antum ingat, nanti akan dibikin grup Pak Ketua, ya, Ibu Ketua, nanti akan dibikin grup, digabung TKJ apa DKV. Ada satu orang di antara satu grup antum, bapak yang satu itu atau ibu yang satu itu cocok untuk membaca narasi ini siapa? Ini PR buat antum. Karena apa? Yang tadi ini gampang, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Tapi kalau yang ini nggak ada pembukaannya, nggak ada isinya, nggak ada penutupnya, hanya baca narasi dengan slash yang ada ini. Tentukan satu orang dari grup antum yang sekiranya cocok untuk dia baca. Yang penting bukan bapak yang kita ini barusan. Dia udah baca barusan, bingung bacanya ya. Oke, people. Intinya, Suaya, Anda sampai jam berapa ini? Antum istirahat jam berapa? Udah pagi aja. Lanjut nak. Masya Allah, semangat banget Anda ya. Sampai zuhur berarti ini. Oke. Iya sampai sore. Anda paham. Antum lebih nyaman di sini daripada di kelas kan? Kesimpulannya adalah, oke, Pak Happy, saya paham sekarang kenapa acara ini diadakan, karena kami butuh smart communication. Hanya untuk menjadi komunikator yang profesional, itu udah banyak saya bilang di negeri ini. Tapi bisa gak antum bicara dan smart bicaranya? That one. Kuncinya apa? Ini dia kuncinya. Kesan Anda di mata mereka. Siapapun orang di depan Anda, ingat brother, sister, Anda harus mengesankan di 1 menit pertama.
Anda punya proyek mau dijual tuh audiovisual antum. Ketika antum tampil di depan orang itu harus mengesankan di 1 menit pertama. Bagaimana caranya? Dari kostum antum sudah bicara. Dari skrip yang antum bawa udah bicara. Dari antum menatap mata customer antum, eye contact, kontak mata, itu udah menunjukkan antum mengesankan di situ. Jangan sekali-kali antum tampil, mata antum lihat ke atas. Assalamualaikum, kami dari SMK ya, jadi begini. Jadi Anda bicara dengan cicak di dinding kawan. Atau nunduk di bawah gitu. Tatap mata audiensnya. Karena apa? Antara 60% sampai 80% kesan audiens terhadap pembicara akan terjadi dalam 1 menit pertama saat bicara. Afwan kak ya, calon ustadz-ustadzah. Afwan, ana pakai sepatu hari ini. Karena apa? Ana udah izin sama Kiai Adrian, Ustaz Suyanto, Ustaz Yusuf. Ustaz, ana harus mengesankan depan santri kami hari ini. Coba kalau ana cukup pakai kaos kaki di sini. Gak elok dipandang kamera, enggak. Antum orang audiovisual kawan. Pasti lebih elegan dilihatnya dibandingkan anak pakai sendal sini, pakai sarung. And then berarti semuanya rindu banget bicara di sini. Speak with power, seperti tulisan di sini. Bicaranya harus powerful. Bahasa tubuh antum harus powerful. Speak with power bukan berarti antum harus teriak-teriak. Powerful, perkata bicaranya, ada stressing, penekanan bicaranya. Karena apa? Kalau ditulisnya di sini bukan skill komunikasi, hanya ditulis public speaking. Seperti yang Ana bilang ke antum, orang-orang akan salah paham public speaking hanya diidentikan dengan apa? Dengan ceramah. Nah. Karena antum banyak di antara antum yang depan Ana nggak semuanya suka dengan ceramah. Antum disuruh khutbah Jumat, kayaknya antum lebih baik antum bikin audio visual dibandingkan antum jadi khotib Jumat. Antum lebih suka bikin software dibandingkan antum suruh khutbah Jumat yang hanya 15 menit. Orang otak kanan, brother. Orang otak kanan itu sukanya dunia panggung, bukan dunia mimbar. Tapi suatu saat ketika antum disuruh jadi khotib Jumat, antum bisa. Tapi bukan berarti khotib Jumat antum bikin audio visual di mimbar. Antum pakai bumper. Sebelum naik ke atas ke mimbar, jamaah sekalian, khotib kita hari ini nggak enak enggak? Antum orang TKJ, tapi nggak semua harus dikomputerisasikan. Manusia perlu komunikasi. Masih ingat ayat Allah yang menjelaskan kalau kita harus pandai berbicara apa? You still remember apa? Andai kali suatu saat antum ditanya lagi, ayat Rob tentang public speaking adalah Allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarnya harus pandai berbicara. Al-bayan artinya adalah maharah fil kalam. Tidak ada lagi yang mengelak kalau public speaking tidak ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, qala itu artinya identik dengan bicara. Firman. Qala qaul identik dengan skill public speaking. Qala Rasulullah, qala identik dengan qaul. Qaul itu identik dengan zona bicara. Maka sabar dengan ungkapan ini. Mikrofon terakhir dipegang siapa? Oke, kasih mikrofonnya ke sampingnya kan. Ungkapan sahabat Nabi tentang public speaking. Ini dia, silahkan dibaca. Berbicaralah kalian dengan orang. Dibaca dari atas, nah yang lengkap. Ali bin Abi Thalib. Berbicara kalian dengan orang sesuai karakter lawan bicaranya. Ya, itu betul. Bicaralah kalian sesuai karakter lawan bicaranya. Tiba-tiba anak TKJ SMK, anak DKV diminta Anda untuk presentasi depan anak-anak TK. Nah, mau gimana tuh? Tiba-tiba nih dari dinas, nanti saya minta ya teman-temannya sekolahatan saya tolong presentasikan tentang audiovisual depan anak TK, tentang dunia komputer depan anak TK. Antum tampil depan anak TK semua nih 200 orang. Pas antum tampil, gimana kesan pertama antum depan anak TK? Apakah antum kayak di Latansa? Baik anak-anakku,
Kita mulai dengan basmalah. Itu anak TK akan, astagfirullahaladzim, kejam banget kayaknya bapak kita ini. Anda akan masuk ke dunia mereka seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib. Bahasa Arabnya adalah khatib ala hasabi uqulihim. Antum ingin gol bicara, sesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. Masuk ke anak TK, antum jadi guru komputer di anak TK, antum guru audiovisual depan anak TK, baru pertama kali antum 1 menit pertama bicara, antum sudah kayak gini ngomongnya. Hai anak-anakku ganteng-ganteng, yo cantik-cantik, saya udah makan hari ini. Nah, yuk kita belajar komputer ya nak ya, nanti bisa komputer. Anak SMA Latansa apa mau digitukan? Antum presentasi depan anak SMA. Kelas 12. Antum tampil kayak depan anak TK. Hai. Anak yakin itu satu. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi lebay kayak gini gitu ya. Khatib ala hasabi uqulihim. Anak hadir hari ini mengikuti ungkapan Ali bin Abi Thalib. Depan anak SMK Latansa, anak harus menggunakan kostum ini, aksesorisnya ini, materinya ini. Gitu kan. Kenapa? Contoh hal lain. Ini enggak Anda sampaikan di Kalijaga. Antum bilang, Pak Happy kami memang TKJ, kami DKV, tapi kami mah cita-cita ingin menjadi soccer team Pak Happy. Pemain sepak bola butuh bicara. Apa mereka latihan public speaking dulu di ruang ganti? Apa mereka latihan muhadoroh di ruang ganti? Karena public speaking itu tinggal muhadoroh? Bukan. Maksudnya apa? Tahun 2018 seorang Evan Dimas di briefing 2 jam sebelum dia menuju ke lapangan hijau. Ditatar public speakingnya. Ditatar itu bahasa tubuhnya. Ketika dia menggolkan bola ke gawang, maka dia akan teriak apa? Dia akan teriak gol. Dia menggunakan 2 senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Dia teriak gol sambil tersenyum. Itu tersenyum gak ya? Tersenyum lah itu. Dia senang kawan. Dia teriak gol pasti menggunakan 2 senjata. Smile face, smile face. Gol. O-nya dia itu bahasa tubuh. Power vokal dia harus di atas 80%. Kalau tidak berarti suara dia low. Gol, teriak seteriak-teriak mungkin. Maksudnya apa Pak Happy? 1 teriakan seorang striker pencetak gol, 1 kata teriakan dan teriakannya powerful, itu akan menghantam jutaan hormon lawan tandingnya. Menjatuhkan mentalnya. Itu public speaking kawan. Maka dari kesimpulan ini, antum bisa menyimpulkan sekarang. Apa kesimpulannya? Ini yang harus antum catat. Pinjam mikrofonnya nak. Di segmen kedua ini, antum yang pulpennya dipinjemin. Silakan dibaca. Leader yang bisa mempengaruhi orang dengan skill bicara. Maka hari ini saatnya antum mengatakan, ini lihat kalimatnya. Kasihkan ke belakangnya, nah. Kasihkan ke sampingnya. Menurut antum, dari deretan 1, 2, 3, 4, 5 ke sampingnya itu, siapa yang cocok untuk bicara? Sebutkan namanya kan? Anwar. Oke. Stand up. Oke. Kan? Bisakah Anda bicara dan bicaranya itu terus gitu ngalir sampai Anda selesai minum? Bisa? Insya Allah. Oke. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Boleh Anda minum dulu? Yang saya dapatkan hari ini itu bagaimana